Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Taruna dan Taruni. Eh, Mari kita lanjutkan kembali mata kuliah kita, sistem kontrol. Ya, hari ini kita akan membahas tentang katup kontrol. Ya, saya akan membacakan file PDF ini. Ya, jika ada beberapa hal yang perlu untuk kita ulas lebih dalam, maka kita akan coba ulas lebih dalam ya materi ini. Ya, saya akan coba membacakan. Jadi untuk kartu kontrol ini ke bagian yang ke-13 ya, dari seluruh peralatan dalam sistem kontrol ya, ada satu yang belum, yaitu unit korektor ya, unit korektor. Dalam unit korektor ini itu ada dua, yaitu elemen operasi ya. Ini elemen yang menjalankan aksi keluaran controller ya, dan elemen koreksi, elemen yang mengoreksi media dari proses yang dikontrol ya. Jadi ini biasanya adalah sebuah katup kontrol, jadi unit koreksi ya. Kemudian dengan demikian katup kontrol akan mengatur jumlah fluida ya. Jadi katup kontrol ini akan mengatur jumlah fluida atau media dari proses yang dibutuhkan ya, aksi keluaran controller gitu ya. Maka tiap posisi dari katup akan mempengaruhi proses ya. Dalam hal ini maka akurasi maupun karakteristik katup kontrol merupakan hal yang perlu diperhatikan ya, dan bila mana tidak, hal tersebut akan membuat hubungan antara gerakan batang katup dengan sinyal masukan menjadi tidak proporsional. Untuk dapat mengatasi keadaan itu, maka kita memerlukan peralatan tambahan yang sering disebut pengatur posisi katup ya, yang mempunyai fungsi untuk mengontrol bukaan katup pada posisi yang tepat tidak sesuai dengan sinyal masukan, serta menguatkan sinyal masukan menjadi lebih besar atau disebutnya sebagai amplifier. Ya, semua hal itu akan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membuat diafragma. Ya, diafragma. Ya, jadi simbolnya adalah A ya untuk luas diafragma. Ya. Kemudian katup kontrolnya bisa menjadi lebih kecil. Ya, katup kontrolnya bisa lebih kecil, katup menjadi lebih praktis dan mempunyai respon yang cepat. Nah, tenaga aktuator, tenaga untuk menjalankan katup tadi, ya, untuk menggerakkan katup kontrol itu bisa diambil dari sumber pneumatik, elektrik, ataupun hidrolik, ya, atau dari media proses itu sendiri. Nah, dalam hal ini, ya, kami hanya akan membahas tenaga aktuator dari sumber pneumatik. Jadi pneumatik itu berarti tekanan angin ya, tekanan angin dari botol angin. Ya, karena ada beberapa keuntungan secara mekanis maupun ekonomis. Yang pertama adalah konstruksinya sederhana, kuat ya. Kemudian yang kedua tenaga operasinya besar, aksinya cepat. Yang ketiga itu pemeliharaannya lebih sederhana ya. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan sebelum kita menentukan jenis katup kontrol yang akan digunakan antara lain. Yang pertama ukuran diameter nominal flange pipa. Jadi karena dia nanti masuk ke dalam sistem pemipaan, maka harus diukur berapa diameter dari pipa yang atau berapa diameter dari pipanya, maka kita harus sesuaikan. Kemudian ukuran tekanan nominalnya dari sistem tersebut ya, kemudian tekanan yang diizinkan,
tekanan dan temperatur pada media yang diproses. Kemudian bahan diafragmanya, apakah dia terbuat dari karet sintetis yang tahan minyak atau dia terbuat dari metal, ya. Salah satunya adalah tembaga bahan yang digunakan. Nah, secara umum penggunaan dan pemilihan jenis katup kontrol adalah dengan mempertimbangkan faktor keselamatan terhadap proses itu sendiri. Ya, bila mana sistem kontrol tidak berfungsi disebut fail safe. Ya, hal ini disebabkan gerakan tutup dan buka katup kontrol dengan naik atau turunnya batang katup sesuai konstruksinya. Ya. Nah, gerakan batang katup harus secara proporsional terhadap sinyal masukan. Ya. Keadaan ini dapat dicapai dengan menggunakan tugas linier. Ya, akan tetapi bila mana aktuatornya tersebut dihubungkan dengan katup dalam keadaan kerjanya, maka akan terdapat dua hal penyebab timbulnya histeresis. Jadi histeresis itu adalah pembukaan katup yang tidak proporsional atau tidak linear, ya, atau pembukaan katup yang tidak terkendali. Itu disebutnya juga histeresis. Nah, jadi ada dua hal penyebab timbulnya histeresis. Yang pertama, perbedaan tekanan pada sebelum dan sesudah katup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terjadi gesekan antara batang katup dengan dengan packing. Itu ya. Jadi ada gesekan di sana. Nah, kedua faktor tersebut sangat dominan dan pengaruh timbulnya histeresis pada katup kontrol, yang berakibat yang pertama adanya periode tidak terkendali. Kemudian gerakan aktuator tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang ketiga adalah proses tidak dapat dikontrol dengan tepat. Katup kontrol ini umumnya terpasang pada proses dan di sekitarnya, ya, di mana ia berfungsi sebagai aktuator dari hasil sinyal keluaran controller, seperti halnya sebuah katup kontrol uap pemanas pada sistem pemanis bahan bakar ketel. Nah, sebagai tenaga penggerak katup kontrol ini bisa didapat dari 3 jenis sumber, ya. Yang pertama itu listrik. Ini dengan arus listrik yang kecil akan menggerakkan sebuah motor listrik, ya, atau dia menggunakan hidrolik, ya. Kemudian bisa menggunakan pneumatik. Nah, ini paling banyak digunakan karena mempunyai keuntungan mekanis maupun ekonomis yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang dimaksud dengan katup kontrol dalam bab ini adalah jenis katup kontrol pneumatik. Jadi kita bahas untuk jenis katup kontrol pneumatik. Nah, secara prinsip katup kontrol itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian motor, ya, ini mengubah sumber energi dari sinyal keluaran controller menjadi gerakan mekanis, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah katup di sini, maka dia ada motornya di sini. Ya, ini untuk yang motor. Nah, kemudian ada yang B-nya adalah bagian katup, gerakan batang katup untuk membuka atau menutup katup kontrol. Jadi di sini tuh ya ada katupnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau memang di sini kalau ini gambar ini berarti sebenarnya pneumatik, ya. Ini pneumatik, ya. Kalau ini motor listrik, tentu bentuknya tidak seperti ini. Bentuknya adalah motor, ya, motor listrik, ya. Nah, jadi dia terbagi dua, yaitu bagian motornya atau bagian penggeraknya. Nah, bagian penggerak itu bisa berupa motor, bisa juga berupa tekanan udara pneumatik seperti ini. Nah, bagian bawahnya adalah katupnya.
Nah, di sini khusus untuk pneumatik ini ada beberapa simbol-simbol. Yang pertama itu ada tekanan, ya, simbolnya adalah P. Kemudian A ini adalah luas penampang diafragma, ini diafragmanya. Bisa berupa karet tahan minyak, ya, atau dia bisa berupa metal, ya. Kemudian di sini ada CS, ini adalah konstanta spring ini. Nah, kemudian Y ini adalah pergerakan dari katup ini, ya. Membuka menutupnya tentu ada jaraknya, ya. Maka disebutnya Y, ya. F ini adalah force atau gayanya, ya, gaya dari gerakan katup ini. Oleh ciri penempatan membran pada rumahnya, maka akan ada dua jenis penamaan katup kontrol, yaitu yang pertama, tekanan sumber energi sinyal keluaran controller masuk di bawah membran yang akan mengakibatkan membuka atau menutup katup. Nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua, tekanan sumber energi sinyal keluaran controller masuk di atas membran yang akan mengakibatkan membuka atau menutupnya katup. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada yang udaranya itu menekan dari atas membran, jadi ini adalah membrannya. Ini bagian membran, ya. Berarti ini udaranya, ya. Udaranya dari atas, ya. Nah, kemudian ini juga dari atas sama, ya, udaranya dari atas, ini membran. Nah, yang dari bawah itu ini dari bawah, ya, ini udaranya, ya, ini juga dari bawah, ya, ini dari bawah. Sini ada springnya juga agar dia bisa kembali ke bentuk semula, ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sini, misalnya ada udara yang menekan katup ini, maka dia akan menutup, ya, ini akan menutup. Nah, springnya itu dia akan menekan balik untuk membuka. Nah, berbeda dengan yang ini, ya, yang ini berbeda. Udara menekan katup, dia akan membuka, sedangkan springnya dia akan berusaha menutup, ya, yang ini. Kemudian yang ini, ya, udara pneumatik dari bawah ini dia akan berusaha membuka katup, springnya akan berusaha menutup. Nah, untuk yang ini berbeda, udara pneumatik ini akan berusaha menutup, springnya yang akan berusaha untuk membuka katup, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk efisiensi mekanis, bila mana kita melihat diagram efisiensi mekanis di bawah ini yang menggambarkan gerakan katup kontrol sehubungan dengan adanya tekanan sumber energi sinyal keluaran controller yang masuk ke katup controller, ya, maka akan terdapat apa yang dinamakan dengan histeresis, yaitu suatu daerah yang tidak dapat terkendali, ya, seperti itu. Jadi hal tersebut terjadi bila mana gerakan katup yang tidak sesuai dengan sinyal masukan ke katup kontrol. Jadi harusnya dia itu berada di garis yang lurus ini harusnya, ya. Ini disebutnya kerja katupnya ideal. Nah, katup yang putus-putus ini adalah kerja katup sesuai kenyataan ini, ya, ini. Nah, untuk histeresis ini dia bisa berada di sini, ya.
dia bisa berada di luar dari garis ini, histeresis ya disebutnya. Gitu. Ya. Nah, dengan adanya histeresis pada diagram efisiensi mekanis katup, hal tersebut menandakan bahwa katup kontrol tidak dapat berfungsi buka tutup yang sesuai dengan tekanan sumber energi sinyal keluaran controller yang diinginkan. Bila mana keadaan ini terjadi pada proses, maka akan mengakibatkan apa yang disebutnya periode tidak terkendali. Ya, keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan ya jika terjadi pada plant atau misalnya alat yang memerlukan gerakan katup kontrol dengan akurasi yang teliti, misalnya pada proses industri atau permesinan kapal. Ya, nah kemudian kita bisa melihat keseimbangan gaya pada katup kontrol. Ya, keseimbangan gayanya adalah dimana kalau di sini kita lihat ya yang ini saya coba ambil gambarnya. Ini adalah keseimbangan gaya dari katup pneumatik ya. Jadi keseimbangan gaya itu berada di posisi ini, atas ini ya, dimana P tekanan dikali luas penampang ya, itu sama dengan gaya yang ada di bawah ya, yaitu konstanta pegas ya dikali dengan pergerakan dari katupnya ya. Nah, di sini ada tambahannya, jika katup ini juga mengalami gesekan di sini, maka ditambahkan di sini F, gesekan. Ya, jadi ini terpecah dua ya, ini posisi yang atas, yang ini adalah gaya yang ada di bawah. Ya, terpisah oleh diafragma, ya, terpisah oleh diafragma. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi dari katup pneumatik tadi kita bisa melihat adanya keseimbangan gaya ya. Keseimbangan gayanya ya di sini terpisah bagian atas diafragma dan bagian bawah dari diafragma gitu ya, seperti itu. Kemudian terlihat bahwa gaya gesekan yang terjadi pada batang katup controller adalah juga merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya histeresis ya. Dari keterangan tersebut di atas, maka kita akan ada masalah yang timbul, yaitu bila mana kita dapat mengeliminasi histeresis katup kontrol menjadi sekecil mungkin. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memperkecil terjadinya histeresis gitu ya. Nah, ini adalah katup kontrol ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada amplifier, jadi simbol seperti ini ya, simbol seperti ini adalah amplifier atau penguat ya. Nah, ini adalah tekanan angin supply ya, ini adalah tekanan pneumatik ya, tekanan angin ya, angin pneumatik. Nah, kemudian ini ada ini garisnya panjang ya sampai sini ya, sampai sini ya. Kemudian di sini ada nozzle ya, ini adalah ada nozzle-nya, ini nozzle di sini, nozzle. Kemudian ini ada fan-nya atau katupnya, fan.
ya. Kemudian ada P supply, ada P out ya. Nah, ini adalah sebagai P out-nya, P out ya. Nah, P out ini diteruskan ke katup pneumatik di sini ya. Ya, P out ini dihubungkan ke katup pneumatik ya. Kemudian katup pneumatik ini diteruskan ke katup yang akan mengalirkan fluida ya, seperti itu. Nah, kemudian payout ini juga ya, payout ini juga di sini akan terhubung dengan spring, di sini terhubung dengan spring ya. Kemudian ada below ya, ini adalah below ya, below sini. Nah, untuk Y ini adalah pergeseran dari katup, pergeseran dari katup ya. Nah, faktor penguat katup itu adalah U ya, di sini ya, simbolnya adalah U ya. Kemudian di bawah ini kita bisa lihat adanya diagram blok ya. KC itu adalah gain dari controller ya. Jadi penguatan ya, maksudnya KC itu adalah gain atau penguatan dari controller sini. Nah, kemudian ini adalah proses ya, proses ya. Ini adalah katup ya, ini adalah katup gitu ya. Nah, di mana XS ini adalah sebagai masukan ya, atau nilai yang kita setting ya, ini XS ini ya, sebagai masukan. Nah, kemudian Y ini adalah sebagai feedback ya, feedback di mana nilainya dia negatif ya, nilainya negatif sedangkan masukannya bernilai positif. Nah, dari sini ini ada deviasi ya, deviasinya kita simbolkan sebagai E, deviasinya kita simbolkan sebagai E ya. Nah, dari E ini masuk ke katup controller ya, masuk ke controller ya, masuk ke controller ini, penguatan controller, maka dia mengeluarkan sinyal output berupa X ya. Kemudian X ini ya akan masuk ke dalam faktor penguatan atau diteruskan ke katup di sini adalah katup pneumatik di sini ya. Nah, kemudian KP dan ini katup pneumatik ini berada di dalam proses itu sendiri ya. Nah, dari gambar di atas ya dapat kita ambil pengertian sebagai berikut, bahwa pengatur posisi katup akan mengontrol gerakan batang katup kontrol walaupun histeresis masih terjadi. Ya, kemudian akan tetapi hal tersebut akan merupakan sinyal masukan bagi pengatur posisi katup sehingga adanya histeresis tidak akan mempengaruhi kedudukan batang katup kontrol. Ya. Dan pada akibatnya gerakan batang katup kontrol akan mudah sesuai dengan tekanan sumber energi sinyal keluaran pengatur posisi katup yang diinginkan. Ya, kemudian dengan melihat diagram blok di atas, maksudnya diagram blok ini ya, kita bisa melihat persamaan ini. Coba kita pindahkan dulu di sini. Ini kita bisa melihat ya, output ini ya,
atau PV ini ya, PV ini itu adalah perkalian antara atau dipengaruhi oleh Z ini ya. Jadi jarak antara fan dengan nozzle ini Z dikalikan dengan penguatan U di sini ya, atau amplifier ini. Maka dia PV sama dengan ya faktor penguatan dikali dengan pergerakan atau jarak antara nozzle dengan fan ya di sini ya. Kemudian HV ini itu adalah fungsi transfer katup kontrol, maka di sini ya, dia bloknya HV ini adalah di sini ya, di mana merupakan katup ini ya. Jadi HV ini adalah merupakan katup ini ya, katup ini di mana merupakan VV ya dikali dengan X ya di sini. Baik, maksudnya adalah HV ini merupakan fungsi transfer, jadi fungsi transfer di mana dia merubah VV ini ya, fungsi transfer merubah VV ini menjadi sinyal X ini ya, sinyal X ini. Jadi fungsi transfer merubah ya, gitu di sini. Jadi HV itu sama dengan X ya dibagi dengan VV ini ya. Nah, kemudian Z ya, Z sama dengan Y dikurang X ya. Y dikurang X. Jadi nilai ini ya adalah nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Karena gerakan Y mendahului gerakan X gitu ya. Gitu. Kalau kita gambarkan misalnya ini, segitiga ini ya, kita gambarkan ya. Ini kita gambarkan segitiga ini. Ya, ini kita gambarkan. Di mana garis lurus ini ya, garis lurus ini adalah X ya, kemudian yang ini ya, itu adalah Y ya, atau di sini X-nya ya, ini adalah Y, di sini ada A dan B gitu ya. Di sini adalah Z, maaf, ini adalah Z, ini adalah X ya. Jadi segitiga ini kalau kita gambarkan ini A B ya, kemudian di sini ada Z di sini, kemudian di sini ada X, di sini ada X, kemudian di sini ada Y di sini ya. Maka Z itu adalah ya sama dengan Y min X gitu. Kemudian dari gambar di atas dapat diambil pengertian ini ya. Nah, dari rumus ini, dari ketiga rumus ini, kita bisa substitusi ya persamaan 3 ke persamaan 1 ya di sini. Jadi dari persamaan ini kita bisa masukkan di sini. Jadi persamaannya adalah Y ya,
dikurang X sama dengan, nah, ini harus dikali dengan U dulu, ya. Ini dikali dengan U, ini sama dengan VV. Nah, sedangkan VV-nya itu sendiri, ya, VV itu sama dengan HV dibagi dengan X, ya. Berarti ini adalah HV atau H saja, kita tulis H dibagi dengan X. Di sini Y, ya, Y dikali U dikurangi U dikali dengan X, itu. Ya, kemudian kita kumpulkan di sini Y dikali U, ya, sama dengan H dibagi X ditambah U dikali X, ya. Di sini kita keluarkan X-nya, ya. Oh, salah ya. Baik, kita coba, ya. Di sini kita coba substitusi, ya, dari mulai Z ini, ya. Jadi Z dikali U sama dengan VV, ya. Kemudian VV ini sendiri adalah VV sama dengan X, ya, dibagi HV, oke. Nah, Z-nya ini kita masukkan nilai ini, Y dikurangi X dikali U, ya. Kemudian VV-nya kita ganti dengan ini, ya, X dibagi dengan HV, ya. Di sini Y dikali U, kemudian dikurangi X dikali U, X dibagi dengan HV. Sini kita pindahkan, jadi X dibagi HV ditambah X dikali U, ya, menjadi positif, ya. Kemudian kita keluarkan X-nya menjadi 1/HV ditambah dengan U, ya, ini Y dikali U. Nah, kemudian karena faktor penguatan itu adalah output dibagi dengan masukan, ya, maka X per Y di sini, maka X, ya, dibagi dengan Y sama dengan, ya, U dibagi dengan 1/HV tambah dengan U, gitu, ya. Atau kalau di sini kita sederhanakan lagi, ya, di sini adalah 1 plus HV, ini adalah HV dikali U, ya.
maka didapat sama dengan U dikali HV dibagi 1 tambah HV dikali U sama dengan sama dengan X bagi dengan Y, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nah, ini adalah nilainya ya. X bagi dengan Y sama dengan U dikali HV dibagi 1 tambah U dikali HV, gitu ya. Nah, kemudian bila U adalah fungsi transfer atau sebagai penguat katup kontrol, kemudian HV itu adalah fungsi transfer katup kontrol. Ya, ini kedua-duanya sangat besar, maka ya maksudnya kedua-duanya ini sangat besar. Maka X dibagi Y sama dengan 1 dibanding dengan 1. Ya. Nah, hal ini menyatakan bahwa hubungan gerakan pengatur posisi katup dan gerakan katup kontrol adalah secara proporsional dan dapat digambarkan ke dalam sebuah diagram blok sebagai berikut. Nah, di sini ada masukan, yaitu masukan Y di sini ya. Kemudian ada feedbacknya X ya, ini sebagai feedback. Nah, ini adalah deviasi ya, ini adalah deviasi dari masukan ya dibanding dengan keluaran, maka ada deviasi. Kemudian deviasi ini masuk ke amplifier atau penguat ya. Kemudian penguat tadi ya, dia mendapatkan output signal yaitu VV. Nah, VV tadi ini masuk ke fungsi transfer ya, ini adalah fungsi transfer ya. Nah, fungsi transfer ini dia akan mengeluarkan sinyal X ya. Kemudian diagram blok tersebut dapat dirubah menjadi sebuah gambar mekanis ya, ini gambar di bawah ini adalah gambar mekanis ya. Ini adalah U ini adalah amplifier ya, amplifier atau penguat ya, penguat. Kemudian Z ini adalah jarak antara fan, di sini adalah fan ya. Kemudian ini adalah nozzle ya. Ini adalah pergerakan katup, pergerakan fan tadi ya, pergerakan. Kemudian di sini ada konstanta spring ya. Kemudian ini ada pergerakan dari pegas Y, ini adalah jarak pergerakan pegas. Kemudian AM ini adalah luas diafragma ya. Nah, ada jarak A dan jarak B di sini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk katupnya itu sendiri ya, katup pneumatiknya itu sendiri di sini ada payout ya. Payout itu seperti ini ya, payoutnya ya, dikalikan dengan luas luas diafragma ya, luas diafragma AM. Kemudian ini konstanta spring ya, konstanta spring. Nah, kemudian Y ini adalah jarak pergerakan dari katup ini Y ya.
jarak pergerakan dari katup. Kemudian di sini ada aliran, ya alirannya adalah P1 dan P2. Ini aliran fluida ya, aliran fluida gitu ya. Jadi gambar katupnya adalah ini ya. Dari gambar katup kontrol di atas itu dapat dibuat persamaan keseimbangan gaya sebagai berikut ya. Nah, ini coba kita payout ini ya, payout ini ya. Ini kita garis dari bagian diafragma ini ya. Ini payout tekanan dikali dengan luas penampang ya, ini ya. Kemudian ditambah dengan gaya gesek ya, ini adalah gaya gesek. Kemudian dikurangi ya, dikurangi delta P ya dikali dengan AV ya. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa payout ya dikali dengan luas penampang diafragma ya ditambah dengan gaya gesek ya, kemudian dikurangi dengan fluida ya, ini adalah fluida P1 ya dengan P2 ya, ini fluida delta P dikali dengan luas ya, luas penampang ya sama dengan konstanta pegas dikali dengan jarak pergerakan dari katup ini ya. Jadi FF ini adalah gaya gesekan di sini. Kemudian delta P ini adalah ini selisih antara P1 dan P2. Kemudian CS itu adalah konstanta spring ya, konstanta spring, dan Y itu adalah gerakan katup ya, gerakan katup di sini ya. Untuk A itu adalah luas penampang dari ini, luas penampang dari katup, bukaan katup di sini ya. Kemudian P out itu adalah ini ya. AM itu adalah luas dari diafragma ya. Nah, kemudian dari persamaan tadi itu bisa kita gambar ya dalam bentuk diagram blok ya. Diagram bloknya di sini FF ini itu disebutnya sebagai gangguan. Ya, disebutnya sebagai gangguan. Di sini kita bisa melihat diagram ini ya, diagram
katup kontrol ini ya, dari gambar katup kontrol ini bisa dibuat keseimbangan gaya ya. Keseimbangan gayanya coba kita pindahkan biar lebih mudah. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ya keseimbangan gayanya, di mana payout ini ya, payout ini dikali dengan luas membran atau diafragma ini ya, kemudian dikurangi ya, di sini adanya gesekan dari katup ya, atau FF ini ya, kemudian dikurangi dari perubahan tekanan ya, perubahan tekanan dan luas penampang dari katup ya. Di sini ada luas penampang katup di sini. Nah, ini ada P1 dan P2 ya. Jadi delta P ini sama dengan P1 dikurang dengan P2. Nah, ini sama dengan, dimana itu adalah pergerakan katup yang ke bawah ya, gitu ya, seperti itu sama dengan pergerakan katup ke atas. Nah, pergerakan katup ke atas itu adalah ya konstanta pegas dikali dengan pergerakan dari katup, gitu ya. Jadi pergerakan atau gaya katup ke bawah sama dengan gaya katup ke atas. Jadi di sini keterangannya FF itu adalah gaya gesekan di katup sini, kemudian delta P adalah P1 dikurangi P2, ini adalah aliran yang ada di sini, kemudian CS itu adalah konstanta pegas ya, konstanta pegas, dan Y itu adalah gerakan katup ini. Nah, kemudian dari persamaan ini kita gambarkan sebuah diagram blok ya, kita gambarkan sebuah diagram blok. Coba kita copy dulu gambarnya. Nah, dari sini kita bisa ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ya, dari sini kita bisa melihat bahwa payout ini ya, dia akan menekan katup diafragma di sini ya, di sini ya, payout ya akan menekan katup diafragma ya. Kemudian di sini ada sebetulnya ini sinyal gangguan juga nih, ini sinyal gangguan atau gesekan, ini sinyal gangguan juga. Nah, kemudian ini adalah sebagai komparator ya, ini adalah komparator. Nah, sinyal masukannya juga di komparator itu berasal dari ya, dari HV ini adalah katup ya, ini adalah HV ini adalah katup sebenarnya, katup ya, katup ini maksudnya ya, ini adalah HV-nya ya, katup, dimana katup ini itu dia terjadi perubahan tekanan ya, yaitu delta P ya, di sini delta P, dan dikali dengan luas dudukan katup gitu ya. Nah, ini sebagai feedback ya, sebagai feedback gitu ya.
Nah, kemudian di controller ini ya, di controller ini atau di komparator ini dia akan mengeluarkan sinyal yang diteruskan ke spring ya, spring ini ya, di spring ini. Kemudian spring ini akan diteruskan ke katup kontrol ya, katup kontrol dengan jumlah fluida yang diukur dengan tepat ya, seperti itu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat gambarnya adalah ya, kalau dari gambar ini ya, ini kita lihat bahwa ini adalah ini adalah amplifier ya, untuk penguat ya, untuk penguat. Kemudian ini ada nozzle, di sini ada nozzle, kemudian ini adalah ada fan-nya, ini adalah fan gitu ya. Nah, ini adalah pergerakan dari fan itu sendiri, pergerakan. Nah, pergerakan. Kemudian nah, dari mana pergerakan ini ya, pergerakan katup ini itu bisa saja dari aliran ya, dari aliran itu sendiri ya, dari aliran ini ya, dari aliran ini dia akan teruskan ke sini ya, dari aliran sini gitu ya. Nah, sedangkan ini ya, sedangkan ini itu adalah posisi ini gitu ya. Nah, jadi di sini ada udara supply di sini ada udara supply ya, atau udara kontrol. Kemudian di sini ada nozzle. Nah, pergerakan dari atau kekuatan dari pergerakan katup ini di sini, udara pneumatik yang ada di sini itu sangat dipengaruhi dari nozzle ini ya, sangat dipengaruhi gitu ya. Banyak atau besar kecilnya tergantung dari ini. Nah, pembukaan katup ini ya, berarti di sini ya, itu sangat mempengaruhi dari aliran ya. Nah, aliran yang besar, aliran yang kecil, aliran yang lambat dan lain sebagainya itu akan diteruskan ke sini ya, ke sini dalam bentuk sinyal pergerakan dari fan. Nah, jadi ini saling berkaitan. Itulah yang membentuk keseimbangan dari sistem kontrol itu sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian dari gambar tadi itu juga kita bisa buat diagram blok ya, di mana ini memang ada sinyal di sini ya, di sini. Nah, ini ini sebetulnya dari gambar ini sebetulnya. Jadi di sini ini ada segitiga sebenarnya. Ini kalau saya ambil garis tarik di sini, kemudian di sini, nah ini ya, kita gambar segitiganya di sini. Nah, ini adalah pergerakan ya dari fan itu sendiri. Nah, ini adalah fan-nya ya, ini adalah fan-nya. Kemudian ini adalah nozzle-nya di sini, Z ini nozzle-nya. Kemudian ini adalah jarak ya dari tumpuan ke nozzle. Nah, sedangkan yang ini adalah jarak dari nozzle ke ujung dari fan ya. Nah, ini kalau secara rumus kan kita bisa tulis itu Z sama dengan A dibagi A tambah B ya, dikali dengan, atau Z per E ya, Z per E itu sama dengan A dibagi A tambah B ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita anggap sebagai dia input ya. Jadi ini ya, pergerakan ini sebagai dia input ya, sebagai inputnya di sini. Nah,
maka dia mendapatkan sinyal keluaran berupa ZE, ya di sini ZE. Jadi outputnya adalah ZE. Kemudian di sini juga ada feedback yaitu ZY, ya ZY. Nah ZY itu adalah pergerakan dari katup ini kan, ZY ini, ya. Nah ZY itu berasal dari mana? Itu berasal dari Pout, ya, dari Pout ini, ya, Pout ini, ya, itu dikali dengan luas penampang, ya, luas penampang. Di sini ada luas penampang dan konstanta spring, ya. Ini adalah luas penampang membran, ya, membran. Yang ini adalah spring, gitu ya, di sini. Ini, ya. Jadi Pout ada luas penampang dan ada konstanta spring. Nah kemudian outputnya juga, feedbacknya, sebagai feedbacknya itu adalah perubahan tekanan P1 dan P2, ya, P1 dan P2, di mana di sini, ya, di mana di sini penggambarannya adalah dari tekanan dari sini, ya, tekanan dari Pout ini yang akan berapa pergerakan dari spring yang ada di sini, maksudnya di sini, ya, di sini, ya, pergerakan dari spring yang ada di sini. Jadi kalau di sini kita perhatikan dari sudut pandang segitiga, ya, dari sudut pandang segitiga ini adalah ya E dikurang dengan Z, gitu ya, di sini. Jadi di sini kalau dilihat, ya, posisi ini, pergerakan yang ada di sini itu adalah E dikurangi Z, gitu ya. Itu dibagi dengan E, ya, dibagi dengan E itu sama dengan B dibagi dengan A tambah B, gitu ya, seperti itu. Ya, kalau kita mungkin kita mau jabarkan, ya, kita mau jabarkan tentang segitiga ini, ya, boleh kita coba, ya, kita coba. Jadi dari segitiga ini, apakah benar, ya, rumus ini konversinya seperti ini. Jadi E dikurangi Z sama dengan dibagi E sama dengan, nah kita tahu bahwa Z itu adalah, ya, di atas ini, ya, Z-nya itu adalah A, ya, di sini. Kalau dari segitiga kita gambarkan lagi di sini, ya, ini adalah E, ini A, ini B, ini adalah Z, ya, dimana Z per E itu sama dengan A dikurang dari A tambah B, gitu ya, gitu. Berarti Z itu sama dengan A ditambah B dikali E, ya. Nah ini tinggal kita masukkan, berarti E dikurangi, ya, dalam kurung A tambah B dikali dengan E, gitu ya, dibagi dengan E, ya. Nah ini kita bisa coret semuanya, ya. Kita keluarkan E, berarti 1 dikurang A tambah B dibagi dengan E, ya. Ini coret, ya, habis, ya. Kemudian dapat di sini E, kemudian 1 dikurangi A tambah B, gitu ya.
Nah, baru kita sederhanakan A tambah B berarti A tambah B dikurangi dengan A, ya. Ini habis, maka hasilnya adalah B dibagi A tambah dengan B, gitu ya. Jadi ini adalah kalau perhitungannya ini dikurangi dengan E dikurangi Z dibagi dengan E, gitu ya. Nah, maksudnya karena pergerakan dari pada sensor ini, ya, dikurangi dengan pergerakan dari nozzle, maka didapatlah selisih, ya, selisih. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai sinyal X yang ada di sini, ya, yang ada di sini, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat, ya, di sini dari mulai membran, ya, membran di sini, kemudian dia terjadi atau outputnya, ya, berupa sinyal selisih tadi itu, ya, maka di sini outputnya adalah ZY. Nah, antara ZY dengan sinyal negatif dengan positif ZE di komparator dia akan menghasilkan sinyal output berupa Z, gitu ya. Nah, Z inilah yang akan diteruskan ke amplifier. Jadi kalau digambar dihasilkanlah ini, ya, berupa sinyal Z dan dia akan mempengaruhi dari amplifier. Kurang lebih gambarannya seperti itu dari katup kontrol yang ada di bagan, ya, seperti itu. Nah, kemudian karena yang akan dibahas dalam fungsi gerakan pengatur posisi katup Y yang kita atau Y, ya, fungsi katup Y, maka diagram bloknya kita rubah lagi, ya, karena yang dibahas itu fungsi gerakan pengatur kontrol posisi katup Y, ya. Nah, dirubah lagi, ya, di sini outputnya adalah Y-nya di sini, ya, outputnya Y, kemudian dimana inputnya adalah E, ya. Ini adalah pergerakan katup, ya, pergerakan katup, gitu, ya. Nah, kemudian di dalam komponen, ya, AM per CS ini maksudnya membran, ya, membran dan konstanta spring ini secara teoritis tidak dipengaruhi oleh faktor beban katup dan gesekan pegas, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menghitung gain atau penguatannya, itu adalah keluaran dibanding dengan masukan, yaitu Y keluarannya dan dibanding dengan masukannya yaitu E. Nah, di sini kalau dari diagram blok ini, ya, tadi kita sudah bahas, ya, di sini bahwa sinyal E, ya, sebagai input tadi, ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini, ya. Kita masukkan di sini Y per E, gitu ya. Y per E itu berapa? Ya, tentu ini adalah persamaan-persamaan kalau saya buatkan di sampingnya saja ini. Di sini kita coba kompas dulu. Nah, ini kita coba buatkan di sini, ya. Nah, Y itu adalah, ya, di sini kalau kita lihat Y itu sama dengan, ya, P out dikali membran, ya, dibagi dengan konstanta spring di sini, ya. Kemudian
Pout itu sendiri itu sama dengan Z dikali dengan faktor penguatan, ya, Z ini dikali U. Nah, kemudian Z itu sendiri itu adalah positif ZE dikurangi dengan negatif ZY. Ini ya, ini negatif. Nah, kemudian ZE itu sama dengan, ya, A plus B dikali dengan E, gitu ya. Kemudian ini untuk ZE ya. Kemudian untuk ZY sama dengan, ya, B dibagi A tambah B dikali dengan Y. Nah, ini. Nah, dari rumus ini, ya, baru kita substitusi, yaitu kita masukkan rumus-rumusnya di sini, ya. Kurang lebih perhitungannya baik. Jadi kita bisa buat menjadi lebih sederhana lagi, ya, diagram blok yang tadi, ya. Diagram blok yang tadi ini, ya. Ini karena di sini ada kita ada huruf, ya, di sini A tambah B, kita coba lebih sederhanakan lagi, kita ganti menjadi H1 saja, ya. Di sini ada H1, H2, H3 dan H4. Ya, jadi saya gambarkan diagram bloknya menjadi seperti ini, ya. Ya, kemudian rumus-rumusnya tadi, ya, Y sama dengan PO dikali H3. Kemudian PO itu adalah Z dikali dengan H2 di sini, ya. Nah, kemudian Z, ya, Z itu sendiri itu adalah ZE dikurangi ZY, ya, di sini. Nah, sudah kita masukkan rumusnya semua di sini, ya, kita masukkan semua rumusnya di sini, ya, kemudian kita keluarkan Y per E di sini, ya, karena output berbanding dengan masukan, ya. Nah, kemudian dari rumus tadi itu bisa kita dapatkan ya, penyerahan lebih sederhana lagi, ya, kita lebih sederhanakan lagi, didapatlah angka ini, ya. Jadi Y per di sini masih ada, ya, di sini adalah Y per E sama dengan, nah, ini didapatlah ini, ya, A per B, ya, di situ. Nah, seperti kita lanjutkan lagi di teorinya. Ya, di sini bahwa masukan atau keluaran, ya, berbanding dengan masukan, maka didapatlah ini, ya, A berbanding dengan B hasil perhitungan tadi. Nah, bila mana, ya, di sini ada catatan, ya, ada catatan bahwa bila mana 1 dibagi dengan faktor penguatan ini, ya, 1 dibagi dengan faktor penguatannya itu sama dengan 0. Nah, misalnya kalau faktor penguatannya ini bisa angkanya sangat besar, ya, misalnya 5 dan lain sebagainya, maka di sini kan hasilnya 0, ya, 0,0 misalnya, ya, maka dianggap 1 berbanding dengan faktor penguatan adalah 0, gitu ya, di sini. Jadi di sini nilainya 0. Nah, ya, nilainya 0, maka kita bisa sederhanakan rumus tadi di sini menjadi nilai ini, ya. Gitu ya. Jadi gain statis atau faktor penguatan statisnya itu Y per E itu sama dengan A berbanding dengan B. Nah, kemudian dengan melihat hasil besaran gain statis, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan mengatur posisi katup adalah merupakan fungsi proporsional di mana pemakai dapat mengubah harga A, B sesuai dengan sifat proses, ya, yang dikontrol untuk mendapatkan hasil yang sesuai, ya. Dalam dunia maritim,
khususnya permesingan kapal, ada berbagai tipe pengatur posisi katup ya, dengan berbagai keuntungan yang lazim digunakan. Misalnya antara lain tipe Bailey, tipe Marton air, atau tipe Sunvik ya. Nah, dalam bab ini kita akan jelaskan tipe pengatur posisi katup dari jenis Sunvik ya sebagai berikut. Nah, perbedaannya adalah di sini bahwa kita melihat ya pergerakan yang ada di sini. Di sini ada pengatur. Ya, kemudian di sini ada tuas X di sini. Ya, ini adalah tuas X dan ini adalah tuas Y. Ya, jadi pengatur ini bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Ya. Kemudian kalau dilihat di sini alirannya dari katup pneumatiknya ya bisa dilihat bahwa pada saat terjadi misalnya ada sensor tekanan dari aliran ini ya, sensor tekanan dari aliran ini X ini ya, dimana dia akan menekan ya batang pengatup ini ya. Nah, batang pengatup X ini dia juga akan menekan dari katup Y ya, dimana ada pengatur di sini ya. Nah, dengan adanya gerakan Y di sini yang menekan spring, nah secara otomatis ya, dia akan mengangkat katup ini. Ya, dia akan mengangkat katup amplifier ini amplifier ya, ini amplifier ini. Dia akan mengangkat katup amplifier di mana udara masuk ya, ini adalah udara angin kontrol ya, ini udara angin kontrol masuk ke sini ya, udara angin kontrol ya. Kemudian ini adalah gerakannya atau output dari controller ya, ini output dari controller. Nah, pada saat udara itu masuk ya atau ada menekan di sini ya, otomatis ini terjadi pergerakan ke bawah ya, terjadi pergerakan ke bawah, maka katup ini akan tertutup ya. Ini ada payout controller di mana dia akan menekan satu membran ini dan juga katup ini ya, dia akan tutup. Nah, karena adanya ini maka output keluarannya itu tergantung dari bukaan katup ini ya, maka dia akan diteruskan ke sini ya, outputnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika di sini tidak ada tekanan dari Y ya, berarti posisinya adalah katup ini akan tertutup ya, katup ini akan tertutup. Kemudian controller ini akan menekan membran ya dan katup ini, maka payout ini ya, udara masuk ini akan lebih besar masuk ke sini gitu ya, jika ini tidak ada tekanan ya, jika tidak ada tekanan. Tetapi jika ada tekanan maka kebalikannya ya, ini akan melemah ya, karena ini posisinya akan tertutup ya, akan tertutup, didominasi oleh angin-angin atau udara yang ada dari controller ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian keluaran dari amplifier ini itu akan diteruskan ke katup pneumatik ya, berupa tekanan pneumatik, dan ada membran A1 di sini dan spring 1 ya, di sini ada spring 1 CS1 ya, spring 1. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat ada dua segitiga, maksudnya segitiga yang ada di sini ya. Ya, di sini itu kita bisa buat segitiga di sini ya, segitiganya di sini ada X ya.
dan Y, ya. Di sini kalau gambarnya kita pindahkan, kalau gambar ini kita pindahkan, ini maka ada segitiga, yaitu segitiga X di sini, dari mulai tuas ini. Nah, ini ya posisinya. Kemudian yang Y itu adalah ini, ya. Dimana untuk X itu ada panjang A dan panjang B tuasnya, ya. Ya. Kemudian untuk X itu ada C dan D. Ya. Nah, di sini ada R1 nih. Ya, R1 itu adalah tahanan yang sama-sama bertumpu. Ya. Tahanan yang sama-sama bertumpu berarti ini. Ya, R1-nya. Ya. Yang kita anggap titiknya sama-sama bertemu gitu ya. Nah, maka didapatlah rumus seperti ini, ya. Di sini, ya R1 sama dengan R2, ya, karena dia sama-sama bertemu. Nah, di mana kita dapat perbandingan, ya, Y berbanding X itu adalah B dikali C tambah D dibagi dengan C dikali A tambah B, gitu ya. Nah, ini kita dapat persamaan yang pertama nih di sini. Ya, dari dua rumus segitiga ini, ya. Kemudian dari persamaan keseimbangan gaya pada pengatur posisi katup, ya, keseimbangan gayanya itu berarti ini, ya. Ini kalau kita copy dulu. Nah, ini maksudnya keseimbangan gaya. Di sini Pout, ya, Pout itu dikali dengan luas penampang A ini, Pout ini dikali dengan luas penampang ini, ya, itu sama dengan, ya, sini katup pneumatik atau tekanan pneumatik dikali luas penampang ini, ya. Ya, di sini ditambah dengan pergerakan Y dan CS gitu ya. Pergerakan Y dikali dengan konstanta spring, ya. Y-nya itu adalah pergerakan yang ini, ya. Nah, ini pergerakan dari Y dikali dengan konstanta dari spring, ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, ya, dari persamaan ini kita substitusi, ya. Nah, ini ada dua, ya, persamaannya. Ini persamaan gaya pada pengatur posisi katup, ya, yang ini pengatur posisi katup. Nah, yang ini adalah persamaan gaya pada katup kontrol di sini, ya. Tekanan pneumatik dikali luas penampang A1, ya. Pneumatik ini dikali dengan luas penampang A1, ya, sama dengan X, ya, X dikali dengan CS1, ya, X dikali dengan CS1 atau spring konstanta spring 1, ya. Jadi ini ada dua persamaan nih. Persamaan yang ini, ya, yang ini
dan persamaan yang ini, ya, yang ini. Nah, kemudian dari ketiga persamaan tadi, ya, dari mulai yang ini, ya, persamaan ini, ya, dari persamaan ini, kemudian persamaan ini, baru kita substitusi semua, ya, kita substitusi, ya, persamaannya. Nah, intinya dari perhitungan-perhitungan ini, ya, itu yang kita ambil adalah X dibagi dengan P out ini, ya. Oke, jadi yang kita ambil itu adalah X dibanding dengan P out, seperti ini, ya. Jadi X ini, ya, ini, ya, keluaran dari katup ini, ya, dibanding dengan P out ini, ya, P out ini, ya, maka diambil hasil, ya, diambil hasil dari perhitungan-perhitungan. Nah, khusus untuk perhitungannya di sini memang CS1, ya, CS1 ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan ini, ya, tidak diteruskan. Jadi sebetulnya kalau kita hitung itu cukup sampai garis ini, gitu, ya, cukup sampai garis ini, ya. Walaupun sebetulnya untuk yang bawah itu hanya untuk penjelasan, ya, di sini penjelasan, ya, penjelasan bahwa histeresis, ya, histeresis itu bisa diminimalisir dengan mengatur gerakan katup, ya, AB tadi, ya, seperti itu, ya. Jadi histeresis itu bisa dihilangkan, ya, dengan mengatur ini, ya, dengan adanya ini, ya, mengatur histeresis, ya. Nah, di sini penjelasannya adalah dari persamaan di atas didapat pengertian bahwa hubungan antara sinyal keluaran controller payout, ya, dan gerakan katup kontrol, ya, adalah proporsional. Jikalau sinyal keluaran controller payout langsung dihubungkan, ya, dengan katup kontrol tanpa melalui pengatur posisi katup, maka akan terjadi histeresis. Katup dia dihubungkan dengan katup kontrol, ini, ya, kita garis bawahi. Katup kontrol. Katup kontrol itu yang mana? Ini katup kontrol. Ini katup kontrol nih. Ya, ini katup kontrol, ya. Tanpa melalui, ya, jadi payout langsung dihubungkan dengan katup kontrol tanpa melalui pengatur posisi katup, maka akan terjadi histeresis, ya. Tanpa melalui pengatur, ya, tanpa melalui. Nah, pengatur tuh di mana? Ya, pengatur tuh ya ini pengaturnya, gitu, ya, ini pengaturnya. Jadi payout langsung dihubungkan dengan katup kontrol tanpa melalui pengatur posisi katup, maka akan terjadi histeresis. Dan sebaliknya, bila sinyal keluaran kontrol payout dimasukkan kepada pengatur posisi katup, jadi bisa diatur begitu, ya. Dalam bab ini adalah tipe sunbik, maka terlihat bahwa selain akan menghasilkan aksi yang sama atau proporsional, akan tetapi masalah histeresis bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan. Jadi dengan adanya pengatur tadi, histeresis itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan, ya, walaupun ya, ini tipenya tipe katup sunbik, ya, di sini, ya. Jadi tidak sesederhana yang sebelumnya yang langsung dihubungkan dengan tuas Y misalnya, seperti, ya, tetapi di sini bisa digeser,
ya bisa digeser ya. Jadi X-nya itu tidak langsung menuju ke sini, tetapi dia ada tuas lagi yang lain yang bisa diatur-atur seperti itu. Nah, baik, mungkin cukup dulu mungkin dari saya ya untuk teori kita atau mata kuliah kita sistem kontrol ya hari ini ya. Silahkan nanti dirangkum ya. Jangan lupa mengisi absensi dan rangkuman bisa dikirimkan di link yang sudah saya berikan. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.